Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit awan hitam menggantung berat, seperti menyimpan rahasia besar yang siap meledak. Suasana desa Bulo yang biasanya dipenuhi suara ayam berkokok dan tawa anak-anak kini sunyi, seolah seluruh alam menahan nafas. Andi, remaja 16 tahun, berdiri di depan rumah panggungnya. Wajahnya menatap langit yang tak bersahabat. Sementara kakinya merasakan tanah mulai lembek oleh air hujan yang turun sejak kemarin. Ia tinggal bersama ibunya, Lela, dan adiknya, Rima, yang baru berusia 5 tahun. Ayah mereka telah lama tiada, tenggelam di sungai saat Andi masih kecil. Desa Bulo terletak di tepian Sungai Putih, sungai besar yang menjadi nadi kehidupan warga. Tapi hari itu, Sungai Putih berubah watak. Airnya naik perlahan tapi pasti, berubah keruh seperti lumpur darah, dan mulai menelan kebun-kebun serta jalan tanah desa. Malam hari datang dengan dentuman petir yang memecah langit. Hujan turun lebih deras, seperti mengguyur amarah langit ke bumi. Rumah-rumah warga mulai tergenang. Teriakan terdengar di kejauhan. Beberapa warga berlarian membawa anak-anak mereka, berteriak agar mengungsi ke dataran tinggi. Air telah memasuki bagian tengah desa. Andi dan ibunya segera bergerak. Ia menggendong Rima sambil menggandeng ibunya, berjalan perlahan dalam gelap, hanya diterangi cahaya petir. Mereka menuju balai desa yang terletak di dataran lebih tinggi, tempat para warga berkumpul. Tapi di tengah perjalanan, mereka melihat sesuatu yang aneh. Seekor sapi terseret arus dengan kepala hampir putus. Darah mengalir membaur dalam air banjir. Ada bekas gigitan, sangat besar. Terlalu besar untuk sekedar anjing liar atau serigala. Andi menahan napas. Warga yang melihat pun saling berpandangan. Tidak ada yang bicara, tapi rasa takut itu merambat cepat. Malam semakin dalam. Air sudah mencapai lutut orang dewasa, bahkan lebih dalam di bagian selokan. Saat semua orang mulai tertidur di balai desa, terdengar teriakan nyaring dari arah belakang. "Tolong!" Semua tersentak. Seorang lelaki tua, Pak Danu, terlihat berlari dari kejauhan, tubuhnya kuyuk dan berlumuran lumpur. Nafasnya terengah-engah. "Buaya! Ada buaya besar! Dia menerkam istriku!" teriaknya histeris. Seketika, semua orang bangkit. Beberapa orang langsung mengejar ke arah Pak Danu datang. Tapi saat mereka tiba di tempat yang dimaksud, yang tersisa hanyalah sandal jepit, sobekan kain, dan air berwarna merah muda. Andi berdiri di tepi air, tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena ada bayangan panjang yang baru saja melintas perlahan di permukaan air. Tak salah lagi, itu ekor buaya. Tapi ukurannya terlalu besar. Keesokan paginya, satu keluarga tak kembali dari rumahnya. Tim kecil dibentuk untuk mencari mereka. Tapi hanya ditemukan pintu rumah yang terbuka, genangan darah di dalam ruang tengah, dan jejak seperti goresan besar di dinding kayu. Warga mulai panik. Dan di tengah kepanikan itu, seorang lelaki tua yang jarang bicara, Pak Tampo, penjaga makam desa, berdiri di tengah warga dan berkata lirih, "Buaya itu bukan buaya biasa. Ia sudah menunggu bertahun-tahun. Ini bukan sekedar banjir, ini amarah." Hening. Petir menggelegar sekali lagi. Dan sejak hari itu, Desa Bulo tidak hanya berjuang melawan air, tapi juga melawan teror dari sungai. Hari ketiga banjir melanda Desa Bulo. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Awan hitam masih menggelayuti langit dan suara gemuruh air tak pernah reda.
Sungai Putih yang dulu tenang dan memberi kehidupan, kini menjadi monster yang menelan apa saja di hadapannya. Warga desa mulai ketakutan. Mereka tak hanya cemas pada air yang terus naik, tetapi pada sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan besar yang muncul dan menghilang di tengah arus. Makhluk itu telah mengambil 3 nyawa hanya dalam 2 malam. Semuanya ditemukan dalam kondisi mengenaskan atau tidak ditemukan sama sekali. Andi tidak bisa tidur. Di dalam balai desa yang dijadikan tempat pengungsian, ia duduk sambil memeluk adiknya, Rima, yang terus menggigil. Ibunya mencoba menenangkan mereka, tapi wajahnya sendiri tak bisa menyembunyikan kecemasan. Malam itu, saat hujan turun lebih lebat dari biasanya, terdengar teriakan dari tenda pengungsian sebelah. "Rina hilang, anakku hilang!" Seorang ibu menangis histeris. Rina, anak perempuan berusia 7 tahun, terakhir terlihat bermain di dekat tangga balai desa, menatap air banjir yang hampir menyentuh lantai kayu. Pencarian dilakukan dengan lampu senter dan obor seadanya. Andi ikut mencari, hatinya dihantui rasa bersalah. Ia merasa seharusnya bisa melihat atau mendengar sesuatu, tapi di tengah pencarian, sesuatu terjadi. Lampu senter Pak Arman tiba-tiba terjatuh ke air dan tubuhnya ikut terseret. Satu orang berteriak, "Pegang dia!" Tapi terlambat. Dalam hitungan detik, air bergelombang hebat dan sebuah kepala buaya raksasa muncul dari permukaan air membawa tubuh Pak Arman dalam rahangnya. Warga menjerit. Suara gigi menghancurkan tulang terdengar jelas di antara derasnya hujan. Buaya itu menatap mereka dengan mata merah menyala sebelum kembali menyelam perlahan ke dalam gelap. Tak ada yang bergerak, hanya suara tangisan dan doa yang terdengar. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam sejarah Desa Bulo. Keesokan harinya, suasana di balai desa berubah. Beberapa pria dewasa memutuskan untuk melakukan perlawanan. Mereka membuat tombak dari bambu dan paku, jaring dari jala ikan, dan mempersiapkan umpan dari bangkai kambing yang ditemukan mati mengapung. Andi ingin ikut. Ia merasa kemarahan membara dalam dadanya. Tapi ibunya melarang keras. "Kamu satu-satunya laki-laki yang aku punya sekarang. Jangan pergi." Namun, rasa tanggung jawab lebih kuat dari ketakutan. Saat malam tiba, tanpa sepengetahuan ibunya, Andi menyelinap keluar dan bergabung dengan kelompok pencari buaya. Mereka menaruh umpan di atas perahu kecil dan menyebarkan jaring di beberapa titik di sungai yang kini membanjiri desa. Semua diam, menunggu. Waktu berlalu. Jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi ketika tiba-tiba perahu kecil yang dijadikan umpan berguncang hebat. Air meledak ke segala arah. Tali pengikat putus dan sesuatu menarik perahu itu ke tengah banjir. Mereka melihatnya dengan jelas. Seekor buaya panjangnya hampir 8 meter dengan kulit yang penuh luka dan sisik berwarna kehitaman. Kepalanya besar, rahangnya bergerak lambat namun mematikan. Di lehernya terlihat tanda luka bakar lama berbentuk aneh, seperti bekas setrika raksasa. "Itu bukan buaya biasa," teriak Pak Tampo dari kejauhan. Seseorang melempar tombak mengenai tubuh buaya itu, tapi tak menembus kulitnya. Buaya itu mengamuk. Ia menyapu air dengan ekornya, membuat 3 pria terlempar ke air. Andi hanya bisa berpegangan di batang pohon, tubuhnya gemetar melihat dengan mata kepalanya sendiri monster sungai itu ada di depan mata. Buaya itu menatap ke arahnya seolah mengenali. Kemudian perlahan makhluk itu menyelam kembali.
Malam menjadi sunyi. Dari kejauhan terdengar suara tetua desa berkata, "Dulu orang-orang desa ini pernah membakar sarang buaya karena percaya itu membawa sial. Mereka ambil telurnya. Mereka bunuh induknya. Mereka lupa sungai juga punya penguasa." Andi menoleh ke arah suara itu. Pak Tampo berdiri di tepi air, menatap kosong ke sungai yang kini berubah menjadi kuburan. Yang kalian hadapi bukan buaya biasa. Itu penjaga sungai. Dan ia belum selesai. Banjir tak kunjung surut. Desa Bulo nyaris tenggelam seluruhnya. Sebagian warga yang masih tersisa mulai kehilangan harapan. Mereka hidup dalam ketakutan, bukan hanya karena air yang menelan rumah, tetapi juga karena sosok mengerikan yang berenang dalam senyap. Sang buaya raksasa yang kini menjadi mitos hidup. Andi duduk di samping ibunya, yang wajahnya semakin pucat setiap hari. Rima, adiknya, mulai demam. Makanan hampir habis. Air bersih tinggal sedikit. Namun dari semua penderitaan itu, ada satu yang lebih menyiksa. Rasa waspada yang terus-menerus. Setiap suara percikan air, setiap gerakan bayangan, memaksa semua orang menahan napas. Malam kembali datang. Dani, seorang remaja lain, ditemukan tewas. Tubuhnya ditemukan terdampar di atas pohon kelapa. Tangannya putus. Di dadanya, bekas gigitan buaya begitu jelas. Suatu pesan diam yang membuat seluruh warga kehilangan kata. Warga mulai putus asa. Ada yang menangis. Ada yang menyalahkan satu sama lain. Dan ada yang memutuskan pergi. Mengarungi banjir demi mencari jalan keluar. Tapi satu persatu dari mereka tak kembali. Dalam kekacauan itu, Pak Tampo, tetua desa yang selama ini pendiam, akhirnya bicara panjang. Ia berkumpul dengan warga, membakar dupa, dan menyulut api di tengah balai desa. "Dengar baik-baik," katanya sambil menatap air. 30 tahun lalu, sungai ini adalah tempat sakral. Di tengah hutan, ada tempat bertelur buaya putih. Tapi manusia mulai serakah. Mereka membakar sarangnya, mengambil telurnya, menjual kulitnya ke kota. Malam itu, ibu dari semua buaya itu terbakar hidup-hidup. Dan saat tubuhnya tenggelam ke dasar sungai, ia bersumpah akan kembali. Pak Tampo menunjuk ke arah air. Yang kalian lihat sekarang adalah anak dari buaya putih itu. Dan ia kembali untuk menggenapi kutukannya. Warga gemetar. Tak akan berhenti sebelum satu nyawa dibayar untuk setiap telur yang dulu kalian hancurkan. Andi tak bisa tinggal diam. Ia tahu tak banyak yang bisa dilakukan, tapi rasa bersalah dan kehilangan telah membakar jiwanya. Malam itu, tanpa sepengetahuan siapapun, ia berjalan seorang diri ke tepi sungai. Di tangannya, ia membawa gulungan kain putih, kain dari ayahnya, yang dahulu digunakan saat pemakaman. Ia berdiri di ujung dermaga yang sudah nyaris roboh, menatap gelapnya air. Aku tidak tahu siapa yang dulu membakar sarangmu, tapi jika ini bisa membuatmu pergi, ambillah aku. Jangan lagi ambil mereka yang tak bersalah. Sunyi. Lalu,
Gelembung-gelembung muncul, air bergolak pelan, dan dari tengah sungai, sesosok bayangan besar mulai muncul. Buaya itu muncul perlahan, begitu dekat hingga Andi bisa melihat bekas luka di lehernya dan mata merahnya yang menyala tajam. Andi berdiri diam, tak bergerak. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Buaya itu menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu ia berbalik, perlahan menyelam kembali ke dalam gelap. Tak menyentuh Andi, tak menyerangnya. Keesokan paginya, banjir mulai surut. Perlahan tapi pasti. Mayat-mayat tidak lagi ditemukan. Dan selama berminggu-minggu, buaya itu tak pernah terlihat lagi. Warga desa menyebut hari itu sebagai hari pengampunan sungai. Tapi Andi tahu, itu bukan pengampunan. Itu adalah peringatan. Sungai boleh tenang hari ini, tapi dendam penjaga sungai tak akan pernah mati, hanya tertidur. Dan di balik kabut pagi, saat air surut dan sinar matahari kembali menyinari desa Bulo, sesekali terdengar suara percikan besar dari tengah sungai. Suara yang mengingatkan bahwa sang penjaga masih ada, menunggu